Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Saudara-saudaraku, seiman, seakidah, sebangsa dan setanah air dimanapun berada, jumpa lagi kita dalam konten kali ini yang bertepatan dengan 4 Syawal 1446 Hijrah tahun 2025. Saya menyampaikan kepada kita semua, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita yang kita laksanakan di bulan Ramadan yang lalu, mengampuni segala dosa-dosa kita yang telah lalu, dan menjadikan kita insan yang fitrah kembali di bulan Syawal yang penuh berkah ini. Saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air dimanapun berada, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa halal bihalal ini hanya ada di Indonesia kalimatnya. Tapi intinya halal bihalal ini merupakan satu budaya yang terinspirasi oleh ajaran Islam. Kenapa saya katakan terinspirasi dari ajaran Islam? Setelah 1 bulan kita berpuasa, Allah mengatakan Allah mengampuni dosa kita setahun yang lalu bagi orang yang ikhlas dengan beribadah pada bulan Ramadan. Tapi bukan berarti Allah juga mengampuni dosa-dosa kita yang kita lakukan terhadap sesama manusia, sesama makhluk. Termasuk misalnya hutang piutang, dendam, benci, apakah dosa kita memfitnah orang, kata-kata yang kasar, dan yang lebih fatal lagi, mungkin kita ada menzolimi orang. Maka pada bulan Idul Fitri ini kita disunnahkan untuk memohon maaf, mohon ampunan kepada sesama manusia, terutama kepada orang-orang yang selama ini kita selama setahun penuh ini sering bergaul, mungkin di kantor, mungkin di pekerjaan, di kegiatan-kegiatan yang mungkin insidental ataupun kegiatan yang rutin. Tentunya dalam keseharian kita mungkin ada ketersinggungan, ada sakit hati, ada yang mungkin kita merasa orang tidak merasa tersinggung mungkin, tapi bisa jadi orang sebenarnya sudah tersinggung dengan kata-kata kita, dengan tindakan kita, atau dengan sikap kita. Oleh sebab itu, kita dianjurkan untuk membersihkan diri dengan bermaaf-maafan sesama makhluk Allah, khususnya kepada manusia. Dan bukan hanya kepada orang yang sesama muslim sebenarnya, karena Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 itu juga, kamu tidak dilarang untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang non-muslim lah kita katakan, dan kita dianjurkan untuk berlaku adil kepada mereka selama mereka yang non-muslim ini tidak mengusir kita dari kampung halaman kita atau memerangi agama kita. Artinya di bulan Syawal ini dengan halal bihalal ini kita bukan hanya meminta maaf kepada saudara-saudara kita mungkin yang seakidah dan seagama, tapi kita juga bisa menjadikan momentum halal bihalal ini untuk juga meminta maaf kepada orang-orang yang tidak seakidah atau satu keyakinan dengan kita. Itulah mungkin hikmahnya halal bihalal ini buat di kantor, di komplek-komplek perumahan, atau di satu perkumpulan dan lain sebagainya. Kenapa saya katakan ini sangat dibutuhkan? Karena memang selama ini bukan hanya karena khilaf dan salah itu, ada juga ketersinggungan orang yang selama ini tidak bertegur sapa misalnya, atau menyimpan dendam di hati, sehingga mereka mungkin tidak bisa bertemu, tidak bisa bersilaturahmi. Maka dengan halal bihalal ini artinya ada peluang untuk bisa saling meminta maaf. Karena begini, kadang-kadang ya ini psikologisnya, kalau pribadi-pribadi terkadang kita kalau mau minta maaf ini kan ada gengsi juga, masa gue yang datangi dia, kan begitu. Tapi dengan momentum halal bihalal ini, di dalam suasana yang mungkin
ramai, sehingga memang tidak tidak terlalu menjatuhkan harga diri seseorang untuk bisa saling memaafkan. Artinya walaupun tidak terucap dengan lidah untuk meminta maaf atas beberapa kesalahan-kesalahan yang di masa lalu, dengan berjabat tangan, dengan senyum dan saling sehati bertemu hati, insya Allah mungkin keakraban silaturahmi itu bisa terjalin kembali. Karena Islam sangat membenci orang yang memutuskan silaturahmi. Rasul beberapa dari hadisnya yang sangat populer mengatakan bahkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seorang kamu selain kamu mencintai saudaramu seperti kamu mencintai diri kamu sendiri. Dalam hadis lain juga Bukhari Muslim juga meriwayatkan, uh, kalau kamu ingin memperpanjang umur dan memurahkan rezeki, maka sambungkanlah silaturahmi. Bahkan dalam satu hadis Rasul mengatakan, la yadkhulul jannah qati', tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan silaturahmi. Oleh sebab itu, di momen Idul Fitri tahun ini kita berharap masyarakat umat Islam khususnya bisa memanfaatkan untuk bisa saling berkunjung, saling bersilaturahmi, dan saling memohonkan maaf sesama kita untuk bisa harmonisnya hubungan kita ke depan. Secara nasional juga kita berharap para pemimpin-pemimpin bangsa ini, tokoh-tokoh bangsa ini juga bisa menjadikan momen bulan Syawal ini untuk bisa juga halal bihalal. Karena mohon maaf kita melihat juga banyak tokoh-tokoh besar ya, kalau mungkin kita melihat secara publik juga, misalnya antara Pak SBY dengan Bu Mega, antara Pak Jokowi dengan Bu Mega misalnya, antara Pak Prabowo misalnya dengan uh, beberapa pihak yang mungkin saja karena memang terjadinya mungkin pertarungan waktu itu di Pilpres sehingga menimbulkan intrik-intrik yang mungkin disengaja atau tidak sengaja, sehingga hubungan silaturahmi itu sudah mulai menipis. Demikian juga masyarakat-masyarakat di kabupaten, kota, provinsi yang hanya berjarak 4 bulan yang lalu, tepatnya bulan November itu kan ada sekitar 545 kabupaten kota dan provinsi yang melakukan pilkada. Tentunya di dalam pertarungan atau persaingan atau kompetisi pilkada itu pasti ada nilai-nilai negatif yang muncul, yakni bisa jadi antara tetangga karena beda pilihan, mungkin berselisih paham, mungkin antara satu pendukung dengan pendukung lainnya ada ketersinggungan dan sebagainya. Maka bulan Syawal ini sebenarnya merupakan satu rekonsiliasi massa, rekonsiliasi nasional, agar semua pihak bisa menyambungkan kembali silaturahminya, bukan hanya untuk kaum muslimin, tapi seluruh elemen bangsa ini bisa bersatu padu, karena negeri kita ini memang dari dahulu kali dikenal bangsa yang pemaaf, bangsa yang santun, bangsa yang bergotong royong, bangsa yang istilahnya ramah, sehingga mari kita kembalikan jati diri bangsa ini, sehingga ke depan juga kita berharap di antara kita juga, di antara para tokoh-tokoh bangsa ini tidak ada lagi saling hujat dan saling iri dan dengki. Kita bersatu padu untuk membangun bangsa, negeri yang kita cintai ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.